ngerasa nggak sih, kayaknya udah sering banget profit, tapi kok akun tradingnya gitu-gitu aja, nggak tumbuh-tumbuh? Atau jangan-jangan malah makin tipis? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas salah satu mitos paling berbahaya di dunia trading yang mungkin, ya mungkin aja jadi biang keladinya. Dengar kalimat itu, pasti langsung mikir, hah, gimana ceritanya? Mustahil banget kan kedengerannya, menang terus kok malah bikin bangkrut? Tapi, percaya atau enggak, di balik angka kemenangan yang kelihatannya cantik banget itu, ada loh jebakan yang benar-benar mematikan. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mitos win rate tinggi. Kenapa sih menang itu bisa menipu? Nah, jadi gini, masalahnya itu bukan seberapa sering kita menang, bukan itu. Akar masalahnya justru ada di pertanyaan ini, seberapa parah kerugian kita waktu kita lagi salah. Nah, ini nih yang sering banget kelewat. Nah, ini dia nih inti dari kesalahpahamannya. Di kepala kita, mitosnya kan win rate tinggi, pasti sistemnya bagus. Padahal, realitanya, win rate itu cuma ngasih tahu soal frekuensi, seberapa sering kita menang. Titik. Angka itu tuh bisu, dia nggak cerita apa-apa soal berapa sih untungnya pas kita menang, dan yang paling penting, seberapa ancur ruginya pas kita kalah. Dan ini dia kuncinya. Bener banget. Coba bayangin deh, kita bisa aja menang 8 kali dari 10 trade. Keren kan? Tapi, kalau 2 kali kekalahan itu nggak cuma ngabisin semua profit dari 8 kemenangan tadi, tapi juga ngegerus modal kita, terus buat apa win rate tinggi itu? Ini dia kelemahan paling fatal kalau kita cuma ngelihat win rate doang. Oke, bagian selanjutnya, matematika trading yang sebenarnya. Kita bakal ngebahas soal expectancy. Jadi kalau win rate itu ternyata bisa nipu, terus para trader profesional itu pakai patokan apa dong? Nah, jawabannya cuma satu kata. Satu kata ini bisa mengubah cara pandang kita soal trading selamanya. Expectancy. Apa sih ekspektansi itu? Gampangnya gini deh. Anggap aja ekspektansi itu rapor akhir semester dari sistem trading kita, bukan nilai ulangan harian. Nah, angka inilah yang benar-benar jujur, yang belak-belakangan ngasih tahu kita apakah strategi yang kita pakai ini dalam jangka panjang bakal ngasilin duit atau cuma buang-buang waktu dan energi doang. Nah, ini dia rumusnya. Eits, jangan keburu pusing dulu liatnya. Ini sebenarnya simpel banget kok. Intinya tuh kita cuma nimbang-nimbang aja potensi untung rata-rata dibandingin sama potensi rugi rata-rata. Udah, sesimpel itu. Nanti hasilnya bakal langsung kelihatan, sistem kita ini sehat dan layak jalan, atau malah sebaliknya. Oke, sekarang masuk ke ilustrasinya. 2 sistem, 1 pemenang. Biar konsep expectancy ini benar-benar nempel di kepala dan nggak cuma jadi teori, kita coba bedah dan adu langsung 2 sistem trading yang beda banget karakternya. Oke, pertama kita lihat sistem A. Ini yang kita sebut jebakan win rate tinggi. Lihat deh, win rate-nya 80%. Kelihatannya kan sempurna banget ya di atas kertas. Tapi, nah ini dia tapinya. Coba lihat angka lainnya. Rata-rata profitnya cuma plus 10, sementara rata-rata loss-nya minus 50. Artinya apa? 1 kali aja kita kalah, itu langsung ngehapus untung dari 5 kali kemenangan sebelumnya. 5! Makanya, jangan heran kalau pakai sistem kayak gini, walaupun sering banget menang, ujung-ujungnya akun kita malah turun terus. Sekarang kita bandingin sama sistem B, sistem yang beneran profitable. Win rate-nya cuma 40%. Jujur aja, secara psikologis ini pasti rasanya nggak enak. Siapa sih yang suka lebih sering kalah? Tapi, lihat perbedaannya. Sekali menang, untungnya bisa plus 60. Sementara kalau rugi, cuma minus 20. Jadi 1 kemenangan besar itu bisa nutupin beberapa kerugian kecil. Nah, secara matematis, inilah sistem yang beneran ngebangun akun kita. Bukan sistem yang cuma bikin ego kita seneng sesaat. Oke, kita masuk ke sisi psikologisnya. Kenapa kita mengejar tujuan yang salah? Pertanyaannya jadi simpel banget kan? Kalau secara hitung-hitungan sistem B itu jelas-jelas jauh lebih bagus, kenapa kok banyak banget trader yang malah milih dan kejebak di sistem kayak sistem A? Nah, jawabannya bukan di market, bukan di technical, tapi di dalam kepala kita sendiri. Jadi, kenapa kita suka banget sama win rate tinggi? Jebakannya ini sebenarnya bukan soal teknikal sama sekali, tapi 100% psikologis. Gini deh, yuk kita jujur sama diri sendiri. Kita semua sebagai manusia kan benci banget ya ngerasa salah. Nah, kemenangan-kemenangan kecil itu rasanya enak. Kayak dapat suntikan dopamin, bikin kita ngerasa pinter, ngerasa jago. Terus pas kerugian gede itu datang, apa yang kita lakuin? Kita cenderung nyari alasan. Ah, ini cuma kebetulan. Atau lagi apa saja nih? Padahal ya, itulah karakter asli dari sistem yang kita pakai. Oke, sekarang solusinya. Pergeseran pola pikir yang profitable. Kita harus mulai ngajuin pertanyaan yang lebih baik. Nah, terus gimana caranya biar kita bisa keluar dari jebakan psikologis tadi?
Jawabannya, kita perlu mengubah cara kita berpikir secara fundamental. Kita harus mulai nanyain pertanyaan yang beda, pertanyaan yang sama kayak yang ditanyain sama para trader yang bisa benar-benar bertahan lama di market. Nah, ini dia pergeseran pola pikirnya. Simpel banget, tapi dampaknya luar biasa. Pola pikir yang lama itu kan selalu nanya, gimana ya caranya biar gue lebih sering menang? Sekarang kita ganti pertanyaannya jadi, kalau analisa gue salah, berapa kerugian maksimal gue? Lihat kan, fokusnya pindah total. Bukan lagi soal seberapa sering kita benar, tapi soal seberapa pinter kita ngelindungin modal pas kita lagi salah. Dan inilah inti dari manajemen resiko yang profesional. Nah, ini kalimat yang benar-benar harus kita ingat. Win rate tinggi itu emang enak banget dilihat, bikin adem. Tapi yang bisa bayar tagihan, yang bisa nambahin isi rekening kita, itu ya cuma ekspektansi yang positif. Dashboard yang ijo-ijo karena sering menang, itu cuma buat muasin ego. Pada akhirnya yang nentuin akun kita tumbuh atau enggak cuma satu, ekspektansinya positif atau negatif. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Coba bayangin, saat Anda berhenti ngejar-ngejar rasa selalu benar, dan mulai fokus ngitung dampak terburuk saat Anda salah, kira-kira trading Anda bakal berubah jadi seperti apa? Percayalah, perubahan pola pikir itulah yang akan jadi titik awal dari perjalanan trading Anda yang sebenarnya.